A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah. Sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan membahas junub sebelum mandi junub. Subhanallah. Mungkin saudara masih ingat satu konten yang membahas bahwa jangan sampai kita injakkan kaki kita ke tanah sebelum mandi junub. Dan jangan sampai kita memegang makanan sebelum mandi junub setelah kita berhubungan. Jangan. Karena makanan dan tanah tersebut akan melaknat kita seumur hidup. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sebelum membongkar rahasia ini, sekali lagi di sini saya pertegas saudara bahwa konten atau channel hamba Allah itu bukan milik saya. Saya pun tidak tahu punya siapa, karena banyak sekali yang bertanya. Banyak sekali memang video-video kita di situ dipermat ulang, cuma dimunculkan suaranya. Tapi saya berpesan kepada saudara, kalau mau menonton ke sana tidak masalah. Tidak masalah. Ikhlas lillahi ta'ala. Cuma memang itu bukan channel saya, bukan konten saya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak sekali yang bertanya kepada saya, apakah Pak Samsuddin punya channel 2? Inilah jawabannya. Saya cuma punya satu, Samsuddin Al-Hafiz, atau channel Ma'rifat Tasawuf Samsuddin Al-Hafiz. Baik saudara, kita akan masuk pembahasan utama, rahasia junub sebelum kita mandi junub. Begini saudara, apabila kita selesai berhubungan, ini mohon maaf karena ini sebenarnya tidak akan saya bongkar di sini, tapi enggak apa-apa, mohon maaf sebelumnya. Apabila kita selesai berhubungan, barang kita misalnya kita
keluar dari istri kita. Lalu karena pasti di sini masih basah, ini ujung barang kita masih basah, maka kita ambil, diginikan saudara, tangan kiri boleh, tangan kanan boleh, kita ambil, tangan kita dimepetkan di ujung barang kita begini. Lalu setelah kita sudah, yang jelas di sini sudah ada basah sedikit, baru kita begini, kasih panas. Kasih panas. Panas akan menimbulkan suatu nur panas. Setelah panas, baru kita baca air sucinya Adan, kupakai bersuci, air pancaran Nur Muhammad, suci, suci, suci sampai kepada Allah. Lalu kita baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita usapkan ke semua badan kita, termasuk badan istri kita. Subhanallah. Sekali lagi saya perhatikan saudara, setelah kita selesai berhubungan suami istri, pasti punya kita di sini basah, masih ada di sini basah-basah. Lalu kita ambil sedikit begini, ya. Ini disebut tati atau titik. Nah, setelah kita ambil, baru kita kasih panas. Panas. Kita terasa panas. Setelah panas, baru kita baca air sucinya Adan, kupakai bersuci. Air halusnya pancaran Nur Muhammad, suci, suci, suci sampai kepada Allah. Lalu kita usapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, suci meliputi segala tubuhku. Dan juga istri juga, dia juga ke badannya istri, insya Allah akan suci. Sebelum mandi tidak apa-apa kita sholat. Dan perlu saya jelaskan di sini saudara, karena kita banyak sekali salah memahami masalah ini. Banyak orang mengatakan bahwa air mani itu kotor. Padahal tidak. Air mani itu bersih. Saripati yang apa yang kita makan. Dan air mani itu mengandung hayat, hidup. Coba saudara perhatikan, kalau seandainya air mani ini tidak hidup, mustahil di dalam kandungan ibu kita bisa mengemban. Banyak orang tidak memahami. Ini adalah nur, pancaran daripada Nur Muhammad itu sendiri. Jadi, kalau sudah kita melakukan itu, tidak apa-apa kita jalan kemana-mana, makan nasi. Masalah mandi, nanti di belakang. Siapa tahu nanti saudara malam-malam dingin, enggak mandi, kepingin makan, mau keluar. Ini penting sekali saudara. Orang-orang dulu sering mengatakan, guru-guru kita dulu jangan pernah menginjak tanah, memegang makanan sebelum mandi junub. Ini jawabannya. Semoga saudara difahami. Ketika saudara belum paham, silakan dicek saya, periksa. Saya akan simpan di situ nomor HP di deskripsi insya Allah. Demikian saudara, semoga bisa difahami. Yang ingin mengamalkan silahkan, yang tidak silahkan. Inilah selama ini saya
amalkan dari kakek saya, salah satu guru saya juga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.